Shalom, selamat malam sahabat Kristus. Sebelum kita berdoa, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan hati dan masuk ke hadirat Tuhan dengan rasa hormat dan pengharapan. Ketika satu bulan berakhir dan bulan baru dimulai, kita mendapati diri kita berada di ambang kesempatan, pertumbuhan, dan pembaruan rohani. Setiap awal yang baru adalah undangan ilahi untuk berjalan lebih dekat dengan Allah, mempercayainya lebih dalam, dan menyerahkan diri lebih penuh kepada tuntunan Roh Kudus. Hari-hari ke depan bukanlah untuk kita jalani dengan kekuatan atau hikmat kita sendiri, melainkan untuk dilalui dengan iman langkah demi langkah, dipimpin oleh Roh yang diam di dalam kita dan rindu menyatakan kehendak Bapa ke dalam hati kita. Roma 8 ayat 14 menyatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ini bukan sekadar pernyataan identitas. Ini adalah panggilan kepada gaya hidup yang peka secara rohani dan taat. Dipimpin oleh Roh berarti melepaskan agenda kita sendiri, meredakan kebisingan dunia, dan mendengarkan dengan saksama suara Tuhan yang lembut. Di bulan baru ini, Tuhan ingin memimpin kita bukan hanya dalam keputusan besar dalam hidup, tetapi juga dalam momen-momen kecil dan tenang yang membentuk karakter kita dan mempengaruhi tujuan hidup kita. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak dibiarkan tersesat. Kita tidak sendirian. Kita dipimpin oleh Dia yang melihat akhir dari awal dan yang mengarahkan langkah kita dalam kebenaran. Roh Allah bukanlah kekuatan yang jauh, melainkan pribadi yang hadir. Ia adalah penghibur, penasihat, dan penuntun kita. Yesus berjanji dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus menyatakan kebenaran bukan hanya dalam doktrin, tetapi juga dalam arah hidup. Ia menunjukkan kepada kita kemana harus pergi, bagaimana harus hidup, dan apa yang harus dikatakan. Ia meyakinkan kita akan dosa, menguatkan kita dalam kelemahan, dan memberdayakan kita untuk hidup kudus. Saat kita memasuki bulan baru ini, kita harus membuka hati terhadap tuntunannya, percaya bahwa Ia mengetahui jalan bahkan saat kita tidak tahu. Menyerah kepada Roh tidak selalu mudah. Itu membutuhkan kerendahan hati, kesabaran, dan kesediaan untuk melepaskan kendali. Amsal 3 ayat 5-6 menasihati kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati berarti membiarkan Roh memimpin kita bahkan ketika kita tidak dapat melihat seluruh jalan di depan. Kita mengakui Dia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan keputusan, sikap, dan ketaatan kita. Perjalanan hidup yang dipimpin oleh Roh ditandai dengan damai sejahtera bahkan di tengah ketidakpastian. Yesaya 30 ayat 21 menjanjikan, dan apabila kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, telingamu akan mendengar suara dari belakangmu yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Inilah jaminan kita sebagai orang percaya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Dia berbicara. Dia menuntun. Dia meneguhkan. Dan bahkan ketika kita melakukan kesalahan langkah, anugerah-Nya dengan lembut membetulkan dan membawa kita kembali ke jalan kebenaran. Bagian kita adalah untuk menjaga hati tetap lembut, peka terhadap dorongan-Nya, dan cepat taat. Ketika kita berdiri di ambang bulan yang baru, kita mungkin membawa pertanyaan, keinginan, dan impian. Namun di atas semua itu, kita harus membawa hati yang berserah. Apa yang Tuhan inginkan dari kita bukanlah performa, melainkan kemitraan. Roh Kudus bukan hanya penuntun kita, tetapi juga sahabat kita. Dia berjalan bersama kita melalui sukacita dan kesedihan, melalui kejelasan dan kebingungan, serta melalui kemenangan dan tantangan. Galatia 5 ayat 25 menasihati, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Inilah tujuan kita untuk bulan yang baru ini, untuk berjalan seiring dengannya,
tidak tergesa-gesa ataupun tertinggal, melainkan mengikuti dengan dekat dan setia. Kita juga harus ingat bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22-23 mengingatkan kita akan karakter yang dibentuk ketika kita berjalan dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah tanda-tanda hidup yang berserah. Mereka bukan hasil usaha manusia, melainkan lahir dari keintiman ilahi. Saat kita memasuki bulan ini, biarlah kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi beristirahat dalam hadirat-Nya dan membiarkan Roh-Nya menghasilkan buah dalam setiap aspek hidup kita. Roh itulah yang memberdayakan kita untuk tujuan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Bulan yang baru ini mungkin membawa tugas-tugas baru, kesempatan baru, dan tantangan baru. Kita tidak menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kuasa Roh. Dia melengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik, memberikan keberanian untuk memberitakan Injil, dan memungkinkan kita hidup dengan tujuan dan kejelasan. Apapun yang ada di depan, kita dapat menghadapinya dengan keyakinan karena kita tidak berjalan sendirian. Roh Allah yang hidup menyertai kita. Sekarang dengan semua ini dalam pikiran dan dengan hati yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan, mari kita masuk ke dalam waktu doa yang kudus. Biarlah setiap kata menjadi langkah dalam penyerahan. Biarlah setiap frasa menjadi persembahan kepercayaan. Biarlah setiap permohonan menjadi deklarasi ketergantungan pada tuntunan Roh Kudus. Saat kita berdoa, kiranya hati kita selaras dengan surga dan hidup kita diarahkan pada jalan yang ditentukan secara ilahi. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu di awal bulan yang baru ini, bersyukur atas karunia kehidupan dan harapan akan awal yang segar. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat menjalani bulan ini dengan hikmat atau kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu setiap hari. Pimpinlah kita, Tuhan, ke jalan yang harus kami tempuh. Jangan biarkan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Kami menyerahkan rencana, impian, dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk berjalan dalam ketaatan dan percaya bahwa jalan-jalan-Mu selalu yang terbaik. Penuhi kami kembali dengan hadirat-Mu dan buat hati kami peka terhadap suara-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penasihat dan penuntun kita. Kami mengakui bahwa kami tidak selalu mendengarkan atau mengikuti seperti seharusnya. Ampunilah kami atas saat-saat kami menolak dorongan-Mu dan memilih jalan kami sendiri. Kami bertobat dan sepenuhnya mengarahkan hati kami kepadamu. Ajarlah kami untuk diam dan mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Tolong kami membedakan suara-Mu di tengah kebisingan dan kebingungan hidup. Biarlah bulan ini ditandai oleh kejelasan rohani dan arahan ilahi. Kami rindu berjalan seiring dengan-Mu dan memuliakan-Mu dalam segala yang kami lakukan. Roh Kudus, kami mengundang-Mu untuk memimpin di setiap aspek kehidupan kita. Arahkan langkah kita, kuasai pikiran kita, dan bentuk keputusan kita. Kami berserah pada hikmat-Mu dan tunduk pada kebenaran-Mu. Di mana kami merasa tidak yakin, jadilah kepercayaan kita. Di mana kami lemah, jadilah kekuatan kita. Jauhkan kami dari gangguan, penipuan, dan penundaan. Biarlah bulan yang baru ini dipenuhi dengan janji-janji ilahi dan kesempatan-kesempatan yang dipimpin oleh Roh. Kami membuka telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk mengikuti kemanapun Engkau memimpin. Ambillah tahta hidup kami dan bertahtalah dalam setiap detail. Bapa, kami memohon damai sejahtera-Mu untuk memerintah dalam hati kami saat kami memasuki musim yang baru ini. Biarlah kecemasan dan ketakutan jauh dari kita. Sebab kami tahu bahwa di mana ada Roh-Mu,
Di situ ada kemerdekaan. Kami memilih untuk beristirahat dalam tuntunan-Mu, percaya bahwa Engkau akan membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Tolong kami agar tidak tergesa-gesa dengan pengertian kami sendiri, tetapi menanti dengan sabar pada waktu-Mu. Biarlah ini menjadi bulan di mana kami berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan, percaya kepadamu bahkan ketika jalan di depan belum jelas. Jadilah gembala kami dan tuntunlah kami ke air yang tenang. Tuhan, sucikan hati kami dari segala sesuatu yang menghalangi kami mendengar suara-Mu dengan jelas. Murnikan motivasi kita, selaraskan keinginan kami dengan kehendak-Mu, dan singkirkan segala bentuk kesombongan dan ketergantungan pada diri sendiri. Kami ingin menjadi bejana yang siap untuk digunakan oleh-Mu. Persiapkan kami untuk melayani dengan kerendahan hati, mengasihi tanpa syarat, dan taat tanpa penundaan. Biarlah bulan ini menjadi bulan transformasi, di mana kami menjadi semakin serupa dengan Yesus setiap harinya. Tolong kami berjalan dalam kekudusan, bukan oleh kekuatan atau kuasa kita, tetapi oleh Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami dalam saat-saat hening. Di pagi hari dan malam hari, biarlah kami peka terhadap bisikan-Mu. Berikan kami wawasan ilahi dan pewahyuan saat kami membaca firman-Mu. Hidupkan firman itu dalam roh kami dan kenyangkan jiwa kami, biarlah firman menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, kiranya kebenaran-Mu membimbing setiap percakapan, setiap keputusan, dan setiap hubungan yang kami temui bulan ini. Teguhkan kami dalam janji-janji-Mu agar kami tidak terguncang oleh keadaan atau badai kehidupan. Bapa, kami menyerahkan kalender dan komitmen kami kepadamu. Engkau tahu apa yang ada di depan dan kami percaya bahwa Engkau sudah lebih dulu pergi mendahului kami. Tolong kami agar tidak memenuhi hari-hari kami dengan kesibukan, tetapi dengan tujuan. Biarlah setiap janji dan pertemuan dituntun oleh-Mu. Lindungilah kami dari gangguan yang mencuri waktu dan energi kami, biarlah kami menjadi pengelola yang baik atas kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan. Kiranya setiap hari dijalani dengan kesadaran, dipenuhi damai, dan dipimpin oleh Roh-Mu. Gunakan bulan ini untuk kemuliaan-Mu dan pertumbuhan kami. Tuhan, berikanlah kami ketajaman rohani untuk mengenali pintu-pintu yang Engkau buka dan yang Engkau tutup. Tolong kami agar tidak memaksakan apa yang bukan kehendak-Mu dan tidak takut terhadap apa yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Biarlah kami melangkah dengan berani ketika Engkau berkata maju dan beristirahat ketika Engkau berkata tunggu. Jadikan roh kami peka terhadap arahan-Mu dan berikan keberanian untuk mengikuti meskipun jalannya belum kami kenal. Jangan biarkan kami dipengaruhi oleh emosi atau pendapat orang, tetapi oleh suara Roh-Mu yang jelas dan tetap. Teguhkan langkah kami dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, perbaruilah pikiran kami bulan ini. Hancurkan pola-pola lama dan bentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang memuliakan-Mu. Singkirkan segala pikiran yang gelisah dan gantikan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Biarlah perkataan mulut kami dan perenungan hati kami berkenan di hadapan-Mu. Tuntunlah kami dalam cara berpikir agar setiap gagasan dan bayangan hati kami selaras dengan kebenaran-Mu. Tolong kami agar diubahkan oleh pembaruan budi, sehingga kami dapat memahami apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna dalam kehendak-Mu. Bapa, biarlah hubungan-hubungan kami dipimpin oleh Roh. Ajarlah kami mengasihi seperti Engkau mengasihi, mengampuni seperti Engkau mengampuni, dan melayani seperti Engkau melayani. Berikan hikmat dalam cara kami berinteraksi dengan sesama. Di bulan ini, biarlah kami mengucapkan kehidupan dan dorongan semangat. Tolong kami agar lambat untuk berbicara, cepat untuk mendengar, dan penuh belas kasihan. Di mana ada kesalahpahaman, bawalah pemulihan. Di mana ada jarak, bawalah kedekatan. Biarlah interaksi kami mencerminkan buah roh dan menarik orang lain untuk semakin dekat kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan ilahi selama kami menjalani bulan ini. Lindungilah kami dari bahaya, dari pencobaan, dan dari gangguan.
Biarlah darah Yesus menaungi kami dan keluarga kami, utuslah malaikat-Mu untuk menjaga setiap langkah kami, lindungilah kami dari bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Biarlah hadirat-Mu berjalan di depan kita, mengelilingi kita, dan tinggal di dalam kami saat kami berdiam di tempat rahasia yang maha tinggi. Biarlah kami bernaung di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Kami tidak akan takut akan apa yang ada di depan karena Engkau selalu menyertai kami. Roh Kudus, penuhilah kami dengan keberanian untuk memberitakan Injil bulan ini. Biarlah kami tidak malu akan kebenaran Yesus Kristus. Bukakanlah pintu untuk percakapan-percakapan ilahi dan berikan kami kata-kata yang tepat untuk disampaikan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian akan kasih karunia dan kuasa-Mu. Ajarlah kami berjalan dalam kerendahan hati dan mengasihi dengan ketulusan, agar orang lain dapat melihat Engkau di dalam kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Biarlah bulan ini ditandai dengan keberhasilan dalam membagikan pesan keselamatan. Bapa, kami berdoa untuk pertumbuhan rohani bulan ini. Kami tidak ingin tetap berada di tempat kami sekarang, tetapi ingin bertumbuh lebih dalam hubungan kami dengan-Mu. Biarlah akar kami tumbuh dalam kasih-Mu. Tambahkan rasa lapar kami akan firman-Mu, disiplin kami dalam doa, dan kepekaan kami terhadap Roh. Tunjukkan area-area dalam hidup kami yang perlu dimatangkan, dan tolong kami untuk menyerahkan hal-hal itu kepadamu. Biarlah bulan ini menjadi waktu peregangan dan penguatan, pemurnian dan pembaruan. Jadikan kami semakin berbuah dan semakin setia dalam segala hal. Tuhan, tolong kami untuk setia dalam hal-hal kecil bulan ini. Ajarlah kami menghargai momen-momen hening dan tindakan ketaatan yang tidak terlihat. Biarlah kami melayani dengan hati yang bersukacita, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Ingatkan kami bahwa Engkau melihat segala sesuatu dan bahwa tidak ada yang kami lakukan bagimu yang sia-sia. Biarlah sikap kami mencerminkan rasa cukup, kata-kata kami mencerminkan rasa syukur, dan tindakan kami mencerminkan kasih. Gunakan kami di rumah, di tempat kerja, dan di komunitas kami sebagai bejana Roh-Mu dan duta kerajaan-Mu. Roh Kudus, kuatkan roh kami untuk melawan pencobaan. Lengkapilah kami dengan perlengkapan senjata Allah agar kami dapat berdiri teguh melawan tipu daya musuh. Biarlah kami waspada, sadar, dan berjaga-jaga. Ajarlah kami mengenali jebakan musuh dan menanggapinya dengan pedang roh. Jangan biarkan kami berkompromi dengan keyakinan kami atau menyerah pada tekanan dunia ini. Jaga kami tetap berakar dalam kebenaran, berpakaian dalam kebenaran, dan terlindungi oleh iman. Ketika kami lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika kami dicobai, sediakan jalan keluar. Bapa, kami menguduskan setiap tujuan, setiap tugas, dan setiap tanggung jawab bulan ini kepadamu. Biarlah pekerjaan kami menjadi tindakan penyembahan, dan upaya kami membawa kehormatan bagimu. Berikanlah kami kemurahan dalam tugas-tugas kita, kejelasan dalam keputusan kita, dan keunggulan dalam semua yang kami lakukan. Jangan biarkan kami termotivasi oleh ambisi pribadi, tetapi oleh kerinduan untuk melayanimu dan memberkati orang lain. Ingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami lakukan berarti bila dilakukan bagimu. Biarlah bulan ini ditandai dengan ketekunan, integritas, dan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan. Tuhan, biarlah bulan ini menjadi bulan penyembahan yang dalam. Jangan biarkan kami menjalani hari-hari kami tanpa mengakui hadirat-Mu. Ajarlah kami untuk berhenti sejenak, merenung, dan memuji dalam setiap keadaan. Biarlah penyembahan kami tidak terbatas pada lagu, tetapi tercermin dalam pilihan-pilihan kita, hubungan-hubungan kita, dan ketaatan kami. Biarlah kami menyembah dalam roh dan kebenaran, dari hati yang berserah dan jiwa yang dipuaskan dalam Engkau. Bertahtalah di setiap bagian hidup kita, dan biarlah nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Yesus, kami menutup doa ini dengan ucapan syukur dalam hati kami dan iman dalam janji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sudah lebih dulu melangkah dan mempersiapkan jalan.
Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun, membimbing, dan memberdayakan kami sepanjang bulan ini. Biarlah setiap hari menjadi kesempatan untuk lebih dekat kepadamu, berjalan dalam ketaatan, dan bertumbuh dalam kasih karunia. Terima kasih atas kesetiaan-Mu, belas kasih-Mu, dan kasih-Mu. Kami menyatakan bahwa bulan ini adalah milik-Mu, dan kami memilih untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jika Anda diberkati oleh doa ini, ketik kata "Amin, aku percaya" di kolom komentar di bawah ini. Kami menyatakan bahwa segala berkat dalam doa ini sekarang tercurah atas Anda dalam nama Yesus. Anda dapat membantu kami menjangkau lebih banyak orang dan menyebarkan Injil. Caranya adalah dengan membagikan video ini kepada teman atau anggota keluarga, dan dengan mengklik tombol suka. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus menyertai Anda semua.